Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Amer Saki Zaidan, kelas 6D SDA Firdaus. Oh iya teman-teman, aku mendapat tugas exhibition dan aku mengambil tema kesehatan reproduksi remaja laki-laki dan cara menjaga kesehatannya. Teman-teman yang melihat pasti seumuran dengan aku ya. Nah, aku ingin sedikit bercerita teman-teman. Aku mengambil tema ini karena aku ingin belajar apa sih yang dimaksud dengan kesehatan remaja laki-laki itu, bagaimana ya cara menjaga kesehatannya. Nah, untuk itu aku pernah wawancara dengan Ibu Dian yang bekerja di rumah bersalin bundaku. Aku mengajukan sekitar beberapa pertanyaan kepada Ibu Dian. Nah, sehingga aku mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Aku bertanya kepada Ibu Dian tentang apa sih kesehatan reproduksi remaja laki-laki. Kemudian bertanya ciri perubahan fisik remaja laki-laki. Kemudian ciri perubahan non fisik remaja laki-laki. Kemudian masalah kesehatan remaja, apa yang akan timbulkan kalau kita tidak menjaga kebersihannya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kesehatan remaja itu apa saja ya. Terakhir, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi laki-laki. Nah, untuk itu aku membuat poster yang isinya tentang cara menjaga kesehatan reproduksi laki-laki. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Kenalkan, nama saya Amer Saki Zaidan, kelas 6D Abukhari. Kalau Mbak namanya siapa? Nama saya Mbak Dian. Profesinya apa? Profesi saya seorang bidan Kak. Bekerja di mana? Di salah satu rumah bersalin di Bidan Elis Nurjana. Baik, saya langsung bertanya saja ya. Ya. Pertama, yang disebut remaja itu dimulai dari usia berapa? Yang disebut remaja itu dimulai dari umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun Kak, di mana pada usia tersebut sudah mengalami masa pubertas. Kalau pengertian reproduksi itu apa? Untuk pengertian reproduksi adalah kemampuan diri untuk melakukan pengembangan diri. Sedangkan yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi itu apa? Kesehatan reproduksi sendiri yaitu mencakup kebersihan dari kesehatan mental, kesehatan pendidikan, seperti itu Kak. Mengapa masa remaja penting untuk mengetahui tentang kesehatan reproduksi? Karena disebut hal itu penting karena pada masa remaja itu adalah masa yang terbaik untuk membentuk kebiasaan baik pada saat menjaga kesehatan reproduksi tersebut. Jadi bisa menjadi aset pada jangka panjang Kak. Apa ciri-ciri perubahan non fisik pada remaja laki-laki? Pada perubahan fisik apa non fisik? Non fisik. Pada perubahan non fisik pada laki-laki yaitu terdiri dari sudah mulai tertarik pada lawan jenis, contohnya pada perempuan. Kemudian merasa dirinya lebih kuat,
jadi sering marah-marah seperti itu Kak. Apa ciri-ciri perubahan fisik pada remaja laki-laki? Sedangkan pada perubahan fisik pada laki-laki yaitu mulai tumbuhnya jakun yang di sini, terus suaranya jadi berat, kemudian tumbuh bulu-bulu halus di sekitar tempat tertentu seperti ketiak, terus ini kumis seperti itu Kak. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi laki-laki? Untuk menjaga kesehatan reproduksi pada laki-laki, contoh yang mudah saja ya Kak. Pada saat setelah buang air kecil, nanti kan itu disiram, terus nanti dikeringkan pakai handuk. Setelah itu kan pakai celana dalam. Nah, jangan sampai celana dalamnya itu lembab, jadi diganti kalau basah. Sudah paham Kak? Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Kak. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Amer, kelas 6D. Hari ini kakak mau mewawancarai Mbak Dia tentang kesehatan reproduksi remaja laki-laki. Sebelumnya, Mbak Dian boleh memperkenalkan diri dulu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan diri saya ya Kak ya. Saya Mbak Dian, seorang bidan bekerja di salah satu rumah bersalin di Bu Aris Mirjana. Apakah setiap remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi? Mengapa? Setiap remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi dikarenakan pentingnya pengetahuan tentang pemahaman kesehatan reproduksi, kemudian bahaya narkoba dan bahaya seks bebas. Jadi tujuannya yaitu supaya remaja dapat membatasi atau membentengi diri sendiri supaya tidak terjerumus pada pergaulan yang salah, seperti itu Kak. Masalah kesehatan remaja apa yang sering terjadi? Untuk masalah kesehatan remaja yang sering terjadi itu ada 4 Kak. Yang pertama yaitu kekurangan zat besi atau anemia. Nah, kekurangan zat besi atau anemia itu biasanya ditandai dengan tubuh lemas, kemudian lesu, tidak konsentrasi, jadi dapat menyebabkan penurunan prestasi belajar dan penurunan imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua yaitu kekurangan tinggi badan atau yang disebut stunting. Biasanya stunting disebabkan karena kurangnya gizi dan nutrisi yang baik yang masuk pada tubuh. Yang ketiga yaitu kekurangan energi kronis. Kekurangan energi kronis disebabkan karena kurangnya gizi dan nutrisi yang baik yang dapat diserap oleh tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu obesitas atau kegemukan. Obesitas atau kegemukan bisa terjadi karena kurang makan makanan yang sehat. Jadi kebanyakan makan makanan yang instan seperti mie instan yang cepat saji, kemudian kurangnya olahraga atau kurang kegiatan fisik Kak. Ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi baik dan buruknya kesehatan remaja? Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan remaja itu ada 2, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan demografi. Faktor ekonomi itu meliputi kemiskinan, kemudian faktor sosial yaitu rendahnya pendidikan, jadi banyak yang lulusannya rendah seperti hanya tamatan SD seperti itu. Kemudian faktor demografi adalah faktor lingkungan, jadi banyak yang tinggal di tempat terpencil, jadi kurangnya akses pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Kemudian faktor budaya itu banyak anggapan yang menganggap banyak anak banyak rezeki. Terima kasih atas jawabannya Mbak Dian. Nah, sama-sama Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmed Sagi Zaidan, kelas 6D Abu Khari dari SD Firdaus. Hari ini Ahmed akan mempresentasikan tentang tips menjaga kesehatan reproduksi
Remaja putra. Yang pertama, cuci tangan sebelum memegang kemaluan penis. Kedua, bersihkan kemaluan atau penis dengan air. Yang ketiga, jangan menggaruk kemaluan saat gatal karena menyebabkan luka. Yang terakhir, jangan terlalu sering membilas penis dengan sabun karena menyebabkan iritasi. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.